boleh absen. Kemarin kita sampai di D ya, yang nilai perbandingan trigonometri sudut alfa pada segitiga siku-siku. Sekarang kita masuk ke yang E, yaitu yang E kemarin sudah juga kan, yang untuk yang 3 sudut istimewa. Sekarang kita langsung ke F ya, yang untuk yang nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Mbak Risalia nomor 16. Oke. Kuadran dalam sebuah sudut itu kan biasanya sudut kita tahu lingkaran itu kan dia akan membentuk sudut 180 derajat. Itu dibagi menjadi 4 kuadran. Yaitu yang biasa kita seperti ini. Ini kalau dia berbentuk lingkaran, maka total dari sudutnya akan berjumlah 360. Kemudian jika kita dimulai di sini dari 0, kalau sudut siku-siku kemarin berapa? Kalau sudut siku-siku kemarin 90. Kemudian kalau dia membentuk garis lurus, maka sudutnya akan menjadi 180. Kemudian ditambah 90 di sini akan menjadi 270, dan kalau balik ke sini dia akan menjadi sudut 360 atau sudut 0. Ini sama. Atau sudut 0 itu sama dengan 160. Ini sudut antara 0 dan 90 itu disebut sebagai kuadran pertama, yaitu sudut antara 0 sampai dengan 90. Kemudian untuk sudut antara 90 dan 120 yaitu kita sebut sebagai kuadran kedua. Letaknya di sini. Kuadran kedua yaitu sudut antara 90 dan 180. 90 sampai dengan 180. Kemudian untuk sudut antara 180 sampai dengan 270 yaitu dia menjadi kuadran ketiga. Itu kuadran ketiga. Sudut yang belum absen ya, antara 180 dan 270. Kemudian di kuadran keempat yaitu sudut antara 170 dan 360. Ini adalah untuk kuadran-kuadrannya. Di sini diingat Mbak ya, diingatnya kan gampang. Berarti kan bedanya dia dibentuk garis seperti ini sampai dengan 360. Ini yaitu untuk sudut di kuadran keempat. Oke, yang belum absen Mbak Agus Susanti, kemudian Mbak Husnul. Yang lainnya? Yang baru absen Mbak Agus Susanti, Mbak Husnul, Mbak Ratmi, Mbak Risalia, sama Mbak Siti Mariam. Yang lainnya belum. Iya, kuadran itu sama dengan wilayah atau bagian. Sudah ya, sampai di sini gampang kan? Masih bisa diikuti kan? Oke. Kemudian ini adalah yang tabel di bawahnya itu merupakan tanda-tanda perbandingan trigonometri. Jadi ini kayak rumus Mbak. Ini kayak rumus-rumus sebelumnya. Jadi kalau kan di situ ada kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Biasanya sih kalau kan di situ ada sin, ada sin, ada cos tangen, kemudian ada kotangen,
terus ada sek 1/, cos dan cosec CSC. Jadi di sini untuk mengingat paling gampang yaitu di kuadran pertama nilai dari semua yaitu sin, cos tangen, kotangen, sek, kosek itu yaitu bernilai positif. Berarti nilainya pasti positif untuk yang di kuadran kedua. Kemudian untuk yang di kuadran di kuadran pertama ya. Oke Mbak Wati ini. Kemudian untuk yang di kuadran kedua, nilai yang positif adalah sin dan kosek. Berarti di sini nanti bernilai positif. Jadi yang lainnya dia bernilai negatif semua. Kemudian untuk yang di kuadran ketiga, yang nilai positifnya adalah yang tangen dan kotangen. Berarti di sini. Berarti nilai yang lainnya dia akan bernilai negatif. Negatif. Kemudian untuk yang di kuadran keempat, nggak pas. Yang bernilai positif yaitu antara cos dan seknya, yaitu cos di sini dan sek 1/sin. Berarti yang lainnya dia akan bernilai negatif. Oke. Di sini ini rumus Mbak, jadi dihafalkan aja. Jadi kalau nanti di kuadran pertama, berarti kalau yang sin dia akan bernilai negatif, yang lain ya, sin dan koseknya dia akan bernilai positif, berarti yang lainnya dia akan bernilai negatif. Mbak Endang Rahayu nomor 6. Oke, di sini belum ada pertanyaan kan, masih bisa diikuti kan? 042. Oke Mbak Uswatun. Oke Mbak Siti Aminah. Oke. Sudah ya, kita lanjut ya. Kemudian ini contohnya, untuk contoh soal ini. Kalau seandainya dia sin 240, dia berada di kuadran berapa? Dari penjelasan di atas. Dia berada di kuadran ketiga, ya kan? Kenapa berada di kuadran ketiga? Karena nilainya antara 180 sampai dengan 270. Makanya mengapa dia berada di kuadran ketiga. Kalau seandainya oke Mbak Atun. Berarti kalau seandainya kita ngitungnya kan berarti seandainya kita suruh menghitung sin 240, berarti adalah sin berapa dia? Berarti kalau dua kuadran ketiga dia adalah 180 ditambah dengan ditambah dengan 60, ya kan? Ya kan? 180 ini dibiarkan Mbak, karena dia merupakan sudut-sudut di garisnya. Berarti tinggal sin sama dengan sin 240 itu sama dengan sin 40. Sin 40 berapa? Kan kalau ini kan ada sin 60. Sin 60 kan kalau dia di kuadran ketiga, sin akan bernilai apa tadi kalau di kuadran ketiga? Sin akan bernilai negatif, ya kan? Dari sin 60. Sin 60 sendiri kemarin sudah dicatat berapa sin 60? Yaitu negatif. Mbak Eka ya, Mbak. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3.
akar 3. Oke, sin 60 dari mana? Kemarin sudah sempat tak bikinin tabel. Sebenarnya kalau ada yang nyatet mesti sudah nyatet. Kalau 60-nya dari mana? Dari sini. Karena dia sin 240 di kuadran ketiga. Karena kenapa di kuadran ketiga? Karena dia berada antara 180 dan 270. Itu kenapa dia di kuadran ketiga. Kemudian di sini kan ada 3 titik tadi yang sudah tak jelaskan di sini. Di sini ada 0, 360, 90, 180 dan 270. Kalau 240 di sini kan berarti dia 180 ditambah dengan 60. Makanya kenapa dia muncul nilai 60 di sini. Tapi karena 180 ini berada di garis, dia diabaikan. Berarti tinggal ambil yang 60. Kenapa dia bernilai negatif? Karena tadi kan sudah tak kasih tabel juga, yang di modul juga ada yang halaman 87. Kalau dia sin di kuadran ketiga, dia akan bernilai negatif. Makanya dia menjadi negatif setengah akar 3. Oke. Oke, kemudian satu soal lagi ya, yang tangan 135. Tangan 135. Kalau tangan 135 ini berarti dia di kuadran berapa? Di kuadran, ayo Mbak Santi 4. Gimana dapat 4 Mbak siapa? 135 berarti dia bernilai berapa? Dia antara 90 dan 180. Maka dia akan berada di kuadran kedua. Oke. Sudah. Karena berada di kuadran kedua. Kemudian berarti kan tangan 135 itu akan sama dengan tangan sebentar 180 dikurangi berapa? 45. Oke, kan seperti tadi kita abaikan nilai yang 180-nya, berarti tinggal 45. Kita cek tangan di kuadran kedua itu bernilai positif apa negatif? Tangan di kuadran kedua dia nilainya positif apa negatif? Negatif kan, berarti negatif tangan 45. Oke, tangan 45 berapa? Tangan 45 yaitu 1, berarti nilainya negatif 1. Ini adalah nilai untuk tangan 135. Oke, gampang kan? Masih gampang kalau ini. Oke, sudah ya. Nanti PR-nya sama. Coba yang latihan 54 itu Mbak, 54.
latihan 54 yang satu yang disuruh melengkapi tabel itu. Dia kan titiknya antara 10, 01, min 10. Berarti kan sudah ketahuan nanti garis miringnya ketahuan kan. Tinggal langsung dibagi kalau sin itu apa, ini apa. Itu dikerjakan ya. Yang untuk yang latihan 54, yang soal nomor 1. Ya, yang isi tabel itu, heeh. Yang untuk melengkapi tabel itu dilengkapi. Oke, sudah di sini. Halaman 88 yang melengkapi tabel. Sudah. Boleh caranya aja hasilnya aja nggak apa-apa ditulis. Langsung tabel aja. Langsung isi tabelnya aja, Mbak. Oke, sudah ya. Kita langsung ke rumus perbandingan trigonometri. Halaman 88 latihan 54 nomor 1 yang melengkapi tabel itu, Mbak. Untuk yang dikerjakan. Oke, sudah ya. Oke. Kita lanjut untuk yang nilai yang G-nya, yang untuk rumus perbandingan trigonometri sudut berealisasi. Itu yang di dalam kotak itu juga diingat-ingat. Jadi kalau matematika itu kan banyak rumus-rumus yang memang harus diingat, karena itu memang sudah bakunya. Kalau nanti pengen tahu, iya, kalau nanti pengen tahu caranya gimana, biasanya nanti waktu S1 dijelasin itu asalnya dari mana. Sekarang langsung pakai aja rumusnya dulu. Kalau yang di tabel halaman 89 itu kan ada trigonometri sudut berealisasi. Ya kan? Di situ ada kuadran, yaitu kuadran 2. Tak baca langsung ya. Kuadran 2 itu kan berarti tadi 90 plus alfa, karena dia nilainya antara 90 dan 180. Kemudian sin alfa, di sini cos alfa. Ini yang kesini ke samping itu berarti kalau sin berarti di sana dia akan bernilai cos alfanya. Itu semuanya ke sana. Jadi kalau kuadrannya sin alfa, berarti di kuadran kedua dia akan bernilai cos alfa. Kalau di kuadran ketiga dia menjadi minus cos alfa. Dan untuk yang kuadran keempat dia akan bernilai minus cos alfa. Begitu juga dengan cos. Kalau cos di kuadran kedua dia akan bernilai minus sin alfa. Kemudian kalau dia di kuadran ketiga akan bernilai minus sin alfa, dan kalau ada di kuadran keempat dia akan bernilai sin alfa positif, dan begitu juga selanjutnya. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya.
ke contoh soalnya, yaitu yang sederhanakan cos 270 ditambah alfa dikurangi dengan sin 180 plus alfa dibagi dengan tangen 90 plus alfa. Oke, berarti sekarang kita langsung ke contoh soal. Berarti kan di sini ada soal yang cos 270 ditambah dengan alfa dikurangi dengan sin 180 ditambah dengan alfa. Oke, dibagi dengan tangen 90 ditambah dengan alfa. Oke, tadi kan sekarang kita ada tiga bentuk yang harus kita selesaikan, yaitu cos 180 plus alfa, kemudian ada lagi sin 180 plus alfa, dan yang satunya adalah tangen dari 90 plus alfa. Berarti kan ada tiga. Kemudian dari tabel tersebut, kalau dia bernilai cos 270 plus alfa, berarti dia berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 270 plus alfa. Dia berada di kuadran berapa? Kalau di kuadran ketiga, dia 270 dikurangi alfa. Kalau 270 ditambah dengan alfa, dia berada di kuadran keempat. Saya Mbak Natalia ya. Oke. Kalau di sini nilai dari cos, kita lihat tabelnya. Tabel cos. Ini kan karena dia bernilai cos. Cos di kuadran keempat, dia akan bernilai apa? Di tabel nomor 2 plus apa? Positif apa? Sin alfa. Berarti di sini ditulis sin alfa. Oke. Kemudian di sini ada tanda kurang. Kita tulis lagi tanda kurang di sini. Karena kita nggak boleh mengurangi apapun di dalamnya. Kemudian ada sin 180 plus alfa. Berarti dia ada di kuadran berapa? Ada di kuadran ke 3. Dia kalau 180 plus alfa, berarti dia ada di kuadran ketiga. Sin dilihat di atas sin. Kemudian sin di kuadran ketiga, dia akan bernilai apa? Negatif. Negatif apa? Negatif cos alfa. Oke. Kemudian dibagi dengan tangen 90 plus alfa, berarti dia berada di kuadran pertama apa kedua? 90 loh. Kuadran kedua, berarti di sini dia tangen 90 plus alfa, berarti dia
kotangen di kuadran kedua, dia akan menjadi negatif kotangen alfa. Oke. Kemudian di sini kan dia ada sin alfa ditambah dengan cos alfa. Karena dia negatif kali negatif kan positif, dibagi dengan min kotangen alfa. Sampai di sini bingung nggak? Enggak sama di modul, karena di sini di modul itu dia ditulis min sin alfa. Sedangkan kan di sini 180 plus alfa tadi kuadran berapa? Dia kan kuadran ketiga. Berarti kan nilainya kalau dia di sini sin, berarti dia harus bernilai cos. Nggak tahu kenapa di modulnya dia bernilai sin. Iya, diganti aja itu. Soalnya kalau dia seandainya dia bernilai di kuadran ketiga mungkin benar, kalau 270 dikurangi sebentar 180 sebentar 180 ditambah alfa itu di kuadran berapa? Di kuadran ketiga kan, bener kan? Bener, dia akan bernilai min cos alfa. Bener. Berarti yang negatif cos alfa. Oke, sudah ya, sampai di sini ya. Oke. Nggak apa-apa Mbak Santi, kan 270 dikurangi, yang satunya 270 ditambah. Kan beda hasilnya. Dikurangi sama ditambah kan beda hasil. Yang penting Mbaknya harus paham kalau di kuadran kedua itu nilainya berapa, kalau di kuadran ketiga itu nilainya berapa, yang di kuadran keempat itu nilainya berapa. Selama rumus yang di dalamnya ini dimasukkannya benar. Oke, sudah ya, sampai di sini ya. Kemudian kalau ada seperti ini, kita bisa misah, yaitu antara min sin alfa per kotangen alfa. Dan di sini negatif dari cos alfa dibagi dengan kotangen alfa. Oke. Kemudian kalau kotangen itu apa berapa? Kalau tangen kan sin per cos. Berarti kalau kotangen apa? Kotangen itu apa?